Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan beberapa hal tentang Maulud Lompoa di Cikoang. Sekarang kami bersama Bapak Muhammad Tamrin SPDI, tempat tanggal Ujung Pandang 7 Agustus 1960. Alamat Dusun Pandang Pandang, Desa Panjangkala. Pertanyaan pertama, apakah Bapak penduduk asli daerah ini? Iya, asli. Pertanyaan kedua, apakah setiap tahun Bapak merayakan Maulud Lompoa? Iya. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah perkembangan perayaan Maulud Lompoa dari tahun ke tahun? Semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin hebat. Seiring dengan perkembangan teknologi globalisasi. Pertanyaan keempat, dapatkah Bapak menjelaskan sejarah keberadaan Maulud Lompoa di Cikoang? Bisa. Yang pertama, para ilmuwan yang ada di desa Cikoang yang namanya Bundra dan Dandang. Bundra dan Dandang ada semacam hidayat atau mimpi bahwa akan ada nanti orang yang memiliki pengetahuan yang sangat tinggi akan mampir ke desa Cikoang. Baik, pertanyaan nomor 5, bagaimanakah proses tahapan pelaksanaan upacara Maulud Lompoa dari awal hingga akhir? Yang pertama, padi. Padi itu ditumbuk, lalu dibersihkan, lalu disongkol. Itu padi satu orang itu 4 liter. Yang kedua, ayam. 1 ekor ayam, kemudian 1 biji kelapa. Kemudian pakai variasi dengan telur yang indah, yang diwarnai dengan kasumba. Pertanyaan ke-6, apakah arti atau makna dari setiap tahapan dalam pelaksanaan Maulud? Itu adalah salah satu bukti bahwa kita ini mencintai Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai hari kelahiran 12 Rabiul 2000 Masehi. Pertanyaan ke-7, apakah arti simbol dari penggunaan benda bahan yang terdapat pada Maulud Lompoa? Simbolnya itu bahwa beras itu adalah bagian daripada kerangka tubuhnya manusia. Kemudian ayam itu adalah rohnya. Kemudian kelapa sebagai hatinya. 8, ada berapa macam jenis Maulud? Jenis Maulud itu hanya satu, tapi namanya berbeda. Ada namanya Maulud Buntimberu, ada biasa dibilang Maulud biasa, kami kalau Buntimberu. Ini satu jenis, tapi ada istilah kang ini Maulud Buntimberu. Pertanyaan ke-9, adakah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Maulud Lompoa bagi orang yang terlibat dalam proses pembuatan kalender Maulud? Jika ya, apa saja syaratnya? Iya, pertama orang yang kerja kalender Maulud tidak boleh menstruasi, dia harus suci karena selalu dahulu dengan air wudhu. Kemudian dibaca-bacai, diniatkan bahwa aku memotong ayam maulid karena Allah Ta'ala. Adakah pantangan yang harus dihindari dalam membuat kalender maulud? Ada, kita jaga persis, jangan sampai kalender maulud dikena najis. Tidak boleh dijilat anjing, karena itu najis besar. Pantangan Rasulullah tidak boleh disisa-sisai, kecuali sudah diratik. Berapa lama kegiatan perayaan Maulud Lompoa dari tahap persiapan hingga akhir kegiatan Maulid? Tahap pertama bermacam-macam, yang jelas kita awali bulan 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad pada hari ini. Kemudian tahap berikutnya boleh bulan ke-13, boleh ke-14 sampai ditutup dengan Maulud Lompoa terakhir bulan yang ke-30. Berapa jumlah biaya yang Bapak harus dikeluarkan untuk membuat perayaan Maulud? Kalau biaya bervariasi, tergantung dari banyaknya jumlah keluarga. Semakin banyak dalam satu keluarga di dalam bakul itu, semakin besar biayanya. Karena kalau 4 orang berarti 4 ekor ayam, 4 gantang beras, 4 biji kelapa, kemudian pakai lagi kain. Itu kain sombar namanya. Itu sebagai ibarat nanti di akhirat dia akan berubah menjadi pohon dari kebesaran Allah Ta'ala. Kita bisa berteduh di situ ketika kita mau menuju ke jalan di akhirat. Pada masa kita singgah. Orang dari daerah mana saja yang setiap Maulud Lompoa ikut berpartisipasi dalam perayaan? Pertama adalah penganut umat Islam yang percaya tentang Maulud Lompoa, bahwa Maulud Lompoa itu adalah merupakan bukti kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jalan melalui keramaian Maulud Lompoa. Pertanyaan ke-15, sebelum perayaan Maulud Lompoa, adakah kepanitiaan yang dibentuk? Kalau yang di kampung-kampung tidak ada, tapi kalau di Maulud Lompoa ada pembentukan panitia.
mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, kemudian seksi-seksi keramaian atau seksi-seksi pelaksana untuk meriahkan Maulud Lompoa. Apa arti penting Maulud Lompoa bagi kehidupan bangsa? Salah satu makna yang dianut orang Cikoang bahwa Maulud Lompoa itu salah satu bukti bahwa kita ini sangat mencintai dan menghargai dan menghormati Nabi Muhammad SAW agar tidak dilupa, maka kita memperingati dengan Maulud Lompoa atau hari kelahiran Rasulullah.